Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa merahmati kita semua, melindungi kita dan memberikan kemudahan, pertolongan di dalam menjalani kehidupan dunia yang singkat dan berliku-liku ini, dan tentunya kita harus mempersiapkan diri dengan bekal ibadah menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama, nikmat yang tidak terhitung banyaknya, dunia dan akhirat, lahir batin, yang menuntut kita untuk senantiasa bersyukur dengan hati, lisan dan anggota badan kita. Alhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinah. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Mudah-mudahan dan kita banyak bersalawat kepada beliau, ya, sebagai menjadi bukti nyata kecintaan kita kepada beliau, dan mudah-mudahan dengan kecintaan tersebut kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan meraih syafaat Nabi dengan izin Allah pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah, tauhid, al-asma'i was sifat, yang menjelaskan keyakinan akidah ahli sunnah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan, ya, sifat ketinggian Allah, sifat istiwa dan sifat, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki tangan, dan sifat-sifat yang lainnya yang wajib kita imani dan kita yakini. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sifat yang lain yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan zat Allah, diri Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat wajah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Sebelum kita menjelaskan dalil di dalam Al-Quran, juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesepakatan ahli sunnati wal jamaah di dalam menetapkan sifat yang mulia ini, kembali kita sampaikan dan selalu akan kita ulang-ulang, ya, prinsip dasar di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa ahli sunnah wal jamaah yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya sekedar nama, tapi mereka yang setia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mereka yang mengikuti akidah Al-Quran dan Sunnah, bahwa mereka sepakat meyakini, mengimani seluruh sifat-sifat Allah yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya, ini harus kita yakini dan dicamkan dalam diri kita.
Kerana hal yang sangat mendasar dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, bahawa seluruh yang tertera dalam Al-Quran, begitu kita membaca Al-Quran, kita selalu membaca Al-Quran dan juga mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kita dapatkan dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Ya, terlebih lagi yang berkaitan dengan perkara yang gaib dan secara spesial yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara, tidak ada jalan untuk mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah kecuali hanya Al-Quran, membaca Al-Quran atau membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Allah tetapkan wajib kita tetapkan. Apa yang dijelaskan oleh Allah wajib kita terima dan kita yakini kebenarannya. Ya. Karena Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih mengetahui tentang diri Allah, ya, di antara hamba-hamba Allah. Kemudian kita imani sebagaimana tertera dalam Al-Quran. Ya. Tidak boleh ditakwil, tidak boleh diingkari. Ya. Dan di dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentu yang menjadi landasan kita adalah prinsip dasar Al-Quran, yaitu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, yang semisal dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita tetapkan sifat Allah dan kita nafikan segala bentuk penyerupaan, ya, tashbih, permisalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua hal itu tidak bertentangan. Menetapkan sifat tidak menjerumuskan kepada penyerupaan. Ya. Dan menafikan penyerupaan, permisalan dari Allah tidak berarti mengingkari sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan sebagaimana yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, dan menafikan semua sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat kekurangan, ya, dari diri Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita imani dan kita yakini. Dan itulah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin yang mencintai Rasulullah, yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah, yang juga merasa bangga dan mulia mengikuti para sahabatnya, dan juga imam-imam ahli sunnah wal jamaah, baik dari kalangan 4 madhab ahli sunnah dan imam-imam yang lain. Jika anda menginginkan akidah yang benar, jika anda mencintai Rasulullah dan ingin meneladani mengikuti beliau dalam akidahnya, inilah akidah beliau. Inilah akidah Al-Quran dan Sunnah. Itulah akidah yang diyakini oleh Rasulullah. Itulah akidah yang diyakini oleh para sahabat dari kalangan Muhajirin wal Ansar. Itulah akidah yang diyakini oleh imam-imam ahli sunnah. Ya. Tiada yang menyelisih dalam hal itu kecuali ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul kalam dengan berbagai sekte pemikiran dan aliran mereka. Dan itu jelas kebatilan dan penyimpangannya. Wa madza ba'dal haqqi famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Maka tiada lain setelah kebenaran itu nyata kecuali hanya kebatilan. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Nah, oleh karena itu kita wajib mengimani, meyakini sifat yang ditetapkan oleh Allah. Di antara sifat yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya dan juga yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi Allah adalah sifat wajah. Ya. Sifat wajah. Al-wajhu. Ya. Dan ini
merupakan sifat dzatiyah, al-khabariyah. Maksudnya, sifat yang ada pada diri Allah, pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, bahawa Allah memiliki wajah. Dan sifat tersebut, ya, tiada dalil atau sumber penetapannya kecuali hanya wahyu, khabar dari Allah dan Rasulnya. Tidak bisa direkayasa, ya, tidak bisa, ya, dilogikakan. Maka wajib bagi kita untuk mengimani, meyakini bahawa Allah memiliki wajah. Wajah yang mulia, wajah yang agung. Akan kita jelaskan bagaimana, ya, kemuliaan, keagungan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah yang menetapkan hal itu, mensifati wajah dengan keagungan dan kemuliaan. Di antara dalil yang menjelaskan hal itu, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan ya, kullu man 'alaiha fan. Artinya apa yang ada di permukaan bumi akan sirna, akan binasa, akan fana. Yang kekal, siapa yang kekal? Allah. Yang kekal wajah Allah, karena Allah kekal abadi. Dan Allah memiliki sifat wajah, maka tentunya wajah Allah kekal abadi. Nah, wa yabqa wajhu rabbik, lihat, wa yabqa, dan kekal, ya, kekallah, wajhu, wajah Rabbmu, Rabbmu, Tuhanmu, wajah yang dzul jalali wal ikram, wajah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi disifati, Allah disifati dengan wajah, ya, wajah dinisbatkan kepada Allah, wajhu rabbik, seperti iyadullah, tangan Allah. Jadi tangan dinisbatkan kepada Allah. Begitu juga di sini wajah rabbik, ya, wajah Rabbmu, ya, tidak disebutkan diri Rabbmu, tidak, atau dzatuhu, tidak, atau nafsuhu, tapi langsung wajah dinisbatkan kepada Allah. Kemudian disifati wajah tersebut dengan al-jalal wal ikram, ya, yang agung dan mulia, yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Nah, karena Allah al-azim, Allah al-karim, maka tentu semua sifatnya adalah kemuliaan, keagungan. Nah, maka sungguh sangat jelas dan nyata, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Dan ini firman Allah. Allah yang mengabarkan. Sebagian juga sifat tangan, Allah yang mengabarkan. Nah, antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih mengetahui atau Allah subhanahu wa ta'ala? Baik. Di dalam surat Al-Qasas ayat 88 Allah menjelaskan, kullu syai'in halikun illa wajah. Ya. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, dari alam semesta, akan halikun, akan binasa, akan sirna, kecuali wajahnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dinisbatkan juga di sini, dinisbatkan juga, ya, kepada Allah, wajhu. Dhamir sini kembali kepada Allah, wajhu. Nah, segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala.
Berarti Allah memiliki wajah. Dan tentunya wajah tersebut ada pada diri Allah, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga secara makna dan konsekuensinya, begitu wajah Allah, wajah yang kekal abadi, maka tentunya adalah diri dan zat Allah adalah kekal. Tapi wajah di sini bukan berarti maknanya zat atau diri, tapi wajah yang bukan sifat dari diri Allah, bahwa Allah memiliki wajah. Nah, bukan artinya zat sebagaimana yang ditakwilkan oleh ahlul kalam. Ya, insyaallah sebagaimana akan kita jelaskan kebatilan pentakwilan tersebut. Ya, ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Begitu juga dalam firman Allah, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, maka di sana ada apa? Wajah Allah. Allah juga menetapkan di sini wajah. Dan ini akan kita jelaskan secara khusus ayat ini, karena ayat ini dijadikan oleh orang-orang ahlul kalam yang mengingkari sifat wajah dan mentakwil sifat wajah. Ayat ini dijadikan dalil oleh mereka. Wa thamma wajhullah, kata mereka, jihatullah atau kiblatullah, kiblat atau arah. Mereka ingin lari atau ingin mengingkari sifat wajah lalu ditakwil. Dan kebetulan mendapatkan sebagian nukilan atau tafsiran dari ulama salaf, mereka jadikan hal yang seperti itu. Ini akan kita khususkan penjelasan, atau kita jelaskan secara khusus tentang makna, dan kita jelaskan juga kebatilan pentakwilan ahlul kalam tentang sifat wajah. Nah, tapi intinya ahli sunnati wal jamaah menjadikan juga ayat ini sebagai ayat yang menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga firman Allah, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, mencari wajah Rabbmu yang maha tinggi. Naam, penisbatan wajah, ditetapkan wajah bagi Allah. Tapi bila kita ditanya apa maksud mencari wajah Allah, wajah Rabbmu yang tinggi, beda lagi pembahasannya, maksud dari ayat. Tapi bila ditanya, ayat ini merupakan ayat yang menetapkan sifat wajah, dan tidak diragukan bahawa semua kita yang beramal mengharapkan yang kita cari wajah Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Dan ini penjelasan makna, bukan pentakwilan sifat. Karena kita tetapkan wajah di sini adalah wajah Allah. Tapi bila ditanya apa maksud kita mencari wajah Allah, berarti kita menetapkan dulu wajah. Tentunya dalam kita beramal, begitu kita mengharapkan wajah Allah, tentu mengandung makna mencari keridhaan Allah, mencari rahmat Allah, mencari pahala di sisi Allah. Bukan wajah di sini artinya pahala, tidak. Bukan wajah di sini artinya yaitu keagungan atau keagungan Allah, tidak. Tapi wajah adalah sifat Allah, wajah. Tapi maksud mencari ridha Allah, mencari keagungan, mencari rahmat Allah yang tentunya mengandung makna pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Para pemirsa, ikhwatul iman, kaum muslimin rahimakumullah. Adapun di antara hadis yang menjelaskan tentang sifat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih Muslim, dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah la yanam
wala yanbaghi lahu an yanam. Allah tidak pernah tidur dan tidak pantas baginya tidur, karena tidur sifat manusia, sifat kekurangan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Karena al-hayyul qayyum, yang maha hidup, yang mengatur alam semesta. Ya. Maka kata Nabi, Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Ini mempertegas, memperkuat makna firman Allah, la ilaha wal hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala nawm. Baik. Yakhfidul qista wa yarfa'uh. Allah yakhfid, menurunkan atau merendahkan, al-qist, timbangan, wa yarfa', dan mengangkat. Ya. Dan ini sebagai yang kita jelaskan sebelumnya, sifat tangan. Dia memiliki dua tangan. Timbangan, ya. Qist, keadilan, timbangan keadilan. Ya, ada kalanya diangkat dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yurfa'u ilaihi 'amalul lail qabla 'amalin nahar. Diangkat. Ya. Naik, diangkat kepada Allah amalan di malam hari, di siang hari, amalan di malam hari sebelum amalan di siang hari. Ini menjelaskan pada kita bahwa Allah Maha tinggi. Ya. Karena diangkat dari tempat yang rendah pada yang tinggi. Ya, sebagaimana juga ayat menjelaskan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uh. Kalimat-kalimat yang baik, ya, naik kepada Allah, diterima oleh Allah, dan Allah mengangkat, ya, amal-amal saleh. Jadi amalan dilakukan oleh hamba di malam hari itu diangkat sebelum amalan di siang hari. Begitu seterusnya. Wa amalun nahar qabla amalul lail. Amalan di siang hari sebelum amalan di malam hari. Subhanallah. Kamu rugi seorang yang dalam hidupnya hari-hari berlalu tapi tidak beramal. Mengaku Islam, Muslim, beriman tapi tidak beramal, tidak solat, tidak zakat, tidak puasa, tidak baca Quran, tidak zikir, dan tidak seterusnya. Subhanallah. Apa yang akan diangkat kepada Allah? Waspada, wahai hamba Allah. Apa yang mau diangkat kepada Allah? Ya. Sering lalai solat subuh kebablasan setelah terbit matahari, ya, dan solat yang lain lalai, enggak baca Al-Quran, tak zikir, ya. Subhanallah. Merugi hamba yang seperti itu. Padahal amalnya diangkat oleh Allah, ya. Diangkatnya amalan itu berarti pertanda amal itu amal yang baik dan diterima oleh Allah, karena yang jelek tidak akan diangkat oleh Allah. Ya. Amalan pelaku bid'ah, ya, amalan mengikuti hawa nafsu, hanya tradisi budaya, enggak diangkat karena tidak ada kebaikannya. Karena tidak diterima oleh Allah. Karena diterima oleh Allah yang disyariatkan oleh Allah. Yang disyariatkan pasti baik, yang tidak disyariatkan pasti tidak baik. Maka hati-hati dalam beramal. Jangan hanya sekedar, ya, semangat atau ikut-ikutan atau hanya niat baik, enggak cukup. Ingin amalan diangkat, perbaiki amalan kita. Keikhlasan dijaga, sunnah Rasul dipelihara dan diamalkan. Tinggalkan tradisi dari nenek moyang kita, warisan para leluhur yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Ya. Tinggalkan budaya-budaya yang tidak ada landasannya. Beramallah sesuai dengan syariat, dengan agama, bukan dengan budaya. Baik. Hijabuhun nur. Hijab tabir, ya. Hijab Allah. Jadi Allah tutupi dengan tabir, ya. Dan hijab Allah itu apa? Nurun, cahaya. Allahu Akbar. Hijabuhun nur. Lau kashafahu, jika tabir dari cahaya tersebut disingkap oleh Allah, dibuka oleh Allah, ya. Hijabuhun nur lau kashafahu la ahraqat
subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Allahu akbar. Jika Allah menyingkap hijab tabir Allah yang dari cahaya tersebut, cahaya, dan cahaya juga sifat Allah. Allah nurus samawati wal ard. Dan tabirnya adalah cahaya. Bila cahaya tersebut disingkap, tabir yang menutupi wajah Allah adalah cahaya. Bila itu disingkap, maka cahaya wajah Allah tersebut akan membakar, ya, membakar semua yang dilihat oleh pandangan Allah dari makhluknya. Dan kita meyakini semua yang ada di alam semesta ini, makhluk ini bisa dilihat oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah. Tidak ada yang tertutup dari pandangan Allah. Artinya apa? Jika Allah menyingkap tabirnya, tabir yang dari cahaya, yang itu cahaya, ya, itu akan membakar, menghanguskan, membakar semua makhluk, akan sirna makhluk ini. Subhanallah. Inilah di antara hikmah kenapa Nabi SAW tatkala ditanya di waktu beliau Mi'raj, ya, mendengar perkataan Allah, para sahabat bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu? Qala nurun anna ara. Cahaya yang begitu terang. Bagaimana bisa saya melihatnya? Jadi tabir yang menutup Allah Subhanahu wa ta'ala, menutup wajah Allah, itu cahaya. Ya. Maka bagaimana mungkin mata manusia di dunia ini, ya, kendati mata orang-orang kekasih Allah itu para nabi, mereka tidak mampu melihat. Karena jika disingkap cahaya wajah Allah itu akan membakar semua makhluknya, maka akan binasa. Subhanallah. Maka begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelma ke gunung tatkala Musa, ya, memohon kepada Allah untuk diperlihatkan dirinya. Maka begitu Allah menjelma ke gunung, gunung itu hancur, gunung tersebut hancur, ya, dan Musa pingsan, ya. Subhanallah. Ini hadis yang menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hadis yang menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menetapkan pada kita wajah Allah. Maka pantas Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati wajah tersebut dengan al-jalal wal ikram, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah, ya, wajah Rabbmu yang maha agung dan maha mulia. Ternyata, ya, cahaya yang menutupi wajah Allah saja itu bila disingkap oleh Allah, hijab tadi akan membakar seluruh makhluk yang diliputi oleh pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Ya subhanallah. Ya, subhanallah. Di antara juga hadis yang menjelaskan, ya, tentang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Tentang, ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga. Nah. Tapi sebelum hal itu, sebelum kemuliaan itu diberikan, maka disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma bainal qaum wa baina an yara rabbahum tabaraka wa ta'ala illa
Rida'ul kibriya'i ala wajhihi fi jannati adn. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Dan tidaklah ada ya antara kaum, yaitu orang-orang beriman dalam surga, an yara wa baina an yara rabbahum, antara mereka dan ya melihat Rabb mereka. Rabb tabaraka wa ta'ala, kecuali ya tidak ada di antara mereka dan dalam melihat Allah Subhanahu wa ta'ala antara mereka dan melihat, kecuali kata Rasulullah SAW, rida'ul kibriya, selendang kibriya, keagungan, kesombongan. Naam, Allah al-kabirul muta'al, kesombongan, keagungan adalah pakaian Allah, milik Allah. Jangan pernah seseorang ingin mencopot atau merampas hal itu, akan dihinakan oleh Allah. Jangan pernah buat sombong, kerana kesombongan tidak pantas bagi manusia, yang itu pantas bagi Allah. Maka Allah kabirun muta'al. Naam, al-kibriya sifat Allah, al-azamah sifat Allah. Maka jangan pernah angkuh, pernah sombong, itu sifat Allah. Barang siapa yang ingin merampas sifat kesombongan itu, maka Allah akan hinakan dia. Pada akhirat, di hari akhirat kelak dalam surga, tidak ada antara orang beriman ya, dengan melihat Allah, kecuali rida'ul kibriya, selendang kesombongan itu, ala wajhi, ada di wajah Allah. Nah, fi jannati adn, di dalam surga Aden. Hadis ini menetapkan sifat wajah bagi Allah, ala wajhihi, di atas wajah Allah, di hadapan wajah Allah. Nah, rida'ul kibriya. Nah, ini menjelaskan keagungan dan kebesaran dan menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian tafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang ayat yang menjelaskan maksud dari az-ziyadah, tambahan nikmat di dalam surga. Sebagai dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yang beriman, yang berbuat kebaikan, bagi mereka al-husna, yaitu surga. Wa ziyadah, dan ada tambahan nikmat. Apa maksud ziyadah di sini? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya langsung menafsirkan ya makna ziyadah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, az-ziyadah an-nazar ila wajhillahi ta'ala. Roh Muslim. Az-ziyadah, tambahan nikmat. Surga nikmat. Dan ditambah lagi Allah dalam surga nikmat. Apa itu ziyadah? An-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah. Berarti Allah memiliki wajah. Melihat wajah Allah, itu merupakan tujuan kita, merupakan cita-cita kita. Setiap orang yang beribadah, yang beriman kepada Allah, yang meyakini keagungan Allah, kemuliaan Allah yang dia ibadati. Dia hanya membaca Al-Quran, mendengar hadis, tidak melihat, tapi membaca Al-Quran. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah tempat dia bergantung, Allah yang dia ibadati, Allah yang dia cintai, Allah yang dia rindukan. Sungguh dia sangat rindu bertemu dengan Allah. Kalau sebagai disebutkan wasyauqa ila liqa'ik,
Ya Allah, berikan kepadaku an-nazar, nikmat nazar, melihat pada wajahmu, wasyauqa ila liqaik, kerinduan untuk bertemu denganmu ya Allah. Dalam ya hadis lain. Nah, ladzatan nazar, sebagian kata Nabi SAW, wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ladzatan nazar, kelezatan dalam melihat kepada wajah. Di mana itu? Dalam surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari tersebut wajah orang-orang yang beriman nadhirah, berseri-seri, bersih, ceria, putih, bersih, bercahaya. Mereka melihat kepada Allah. Melihat pada Allah. Melihat pada wajah Allah. Karena Nabi menyebutkan ya an-nazar ila wajhi. Dan mereka melihat Allah secara otomatis melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menghadap kepada mereka dengan wajahnya. Subhanallah. Ya. Dalam hadis lain, tatkala diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ayat yang menjelaskan bahawa Allah mampu untuk ya menurunkan kepadamu azab dari atasmu ya, atau dari bawah, maka Nabi berlindung kepada Allah dengan wajahnya. Faqala Nabi SAW, qala Allah Azza wa Jalla, qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum adzaban min fawqikum, qala a'udhu biwajhik. Dalam sebagian riwayat disebutkan a'udhu biizzatik, aw min tahti arjulikum, qala a'udhu biwajhik. Rahul Bukhari. Katakanlah, sesungguhnya Allah Qadir, Maha Kuasa untuk menurunkan, ya, menimpakan kepadamu azab dari atas atau dari bawah, ya, mendatangkan azab dari bawah, atau min tahti arjulik. Maka seketika itu Nabi berlindung pada Allah dengan menyebut wajahnya, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu. Maka sebagai pertanda bahwa wajah itu sifat Allah, maka Rasul berlindung dengan sifat Allah, karena tidak boleh berlindung dengan makhluk. Seandainya wajah bermakna atau maksudnya, kata orang-orang ahlul kalam, adalah pahala, ganjaran, ya, bukan wajah yang hakiki, ya, maka tentu tidak boleh berlindung dengan makhluk, karena pahala jelas makhluk, ya. Taib. Kemudian dalam hadis yang kita jelaskan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memohon kepada Allah kelezatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih, hadis ru'yah, yaitu melihat Allah pada hari kiamat secara khusus di dalam surga, ya, bagi orang-orang yang beriman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memohon hal itu. Dan kita juga meneladani beliau, mengikuti beliau, kita memohon kepada Allah. Adapun orang-orang yang tidak menetapkan wajah Allah, demi Allah, saya ingin bertanya, apa yang diharapkan mereka beramal ini? Tidakkah mereka berharap kenikmatan yang spesial, tambahan dari Allah, melihat wajah Allah? Nah, jika mereka mengingkari wajah tersebut, lalu mereka mau melihat apa? Ini bahan renungan bagi kita. Dalam sebagian ungkapan ulama, ya, ada benarnya juga. Barang siapa yang mengingkari suatu kemuliaan, dia tidak akan meraihnya. Barang siapa yang mengingkari suatu kebenaran,
dia tidak akan menapar. Dia mengingkari. Kita khawatir. Mereka yang mengingkari wajah Allah dan mengatakan itu majaz, tidak hakiki, dengan alasan, berbagai alasan. Kalau nanti ditetapkan wajah, ya, manusia punya wajah, makhluk punya wajah, berarti sama. Ya, buat mereka memang yang seperti itu terus. Dengan alasan apa? Kalau ditetapkan, yang kita pahami wajah, ya wajah yang kita lihat manusia, atau wajah makhluk atau hewan, binatang dan yang lainnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Kita akan sampaikan, kita terus akan jelaskan. Ini yang menjadi sumber masalah dalam akidah Ahlul Kalam tentang masalah sifat semuanya. Ya. Ini yang sumber masalah di sini. Karena yang terbesit dalam benak pikiran mereka, yang ada dalam bayangan-bayangan pikiran mereka, khayalan mereka, ya, apa yang ada, yang mereka saksikan, yang mereka lihat pada makhluk. Lalu teori yang seperti itu, kondisi yang seperti itu, ingin dianalogikan tatkala membahas tentang teologi, tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang perkara yang gaib. Disadari atau tidak, perkara yang gaib yang ada pada diri mereka, mereka tidak bisa mengenal hakikatnya. Tatkala mereka ditanya, apakah ada ruh dalam diri anda? Ya ada. Kalau tidak ada ruh, berarti telah mati. Bukan manusia hidup lagi. Ruh. Kita minta kepada mereka. Ruh yang ada pada diri anda, di mana posisinya, di mana tempatnya? Bagaimana sifatnya? Maka begitu Rasul ditanya, "Yasalunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbih." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakan, ruh itu urusan Rabbku. Itu ada dalam diri kita, dan dia makhluk. Ruh makhluk. Begitu berpisah ruh dari badan, itulah kematian. Nah, jika perkara yang makhluk yang ada pada diri anda tidak mengetahui hakikatnya, anda ingin memaksakan akal yang singkat, yang telah rusak, ya, yang tidak normal lagi, yang telah terkontaminasi berbagai syubhat, untuk menganalogikan, ya, perkara yang gaib dengan suatu yang tampak, dikiaskan. Kemudian mengatakan ini ilmiah, ya, kita harus menggunakan akal dan ilmiah yang bagaimana, yang seperti itu. Itu tidak, ya, bukan yang normal lagi dengan cara seperti itu. Ya, cara berpikir tidak normal lagi. Apalagi ilmiah, karena mengkiaskan sesuatu yang tidak masuk akal, tidak bisa cerna oleh akal. Nah, maka pernyataan kalau kita tetapkan musyabbih. Nah, ini juga penyebab kenapa mereka menuduh ahli sunnah yang menetapkan sifat musyabbihah. Karena mereka, persepsi mereka ingin diterapkan kepada orang lain. Teori mereka ingin digunakan untuk memahami orang lain, menghukumi orang lain. Karena mereka memahami, kalau ditetapkan berarti menyerupai. Itu menurut pikiran anda, Ahlul Kalam. Sementara ahli sunnah wal jamaah, pengikut salafus soleh, tidak memahami yang seperti itu. Tidak memiliki asumsi yang seperti itu. Ya. Mereka mengimani, menetapkan sifat sesuai dengan kebesaran Allah dan tidak serupa dengan sifat makhluk. Selesai. Titik. Sampai di situ. Tidak ada yang mengatakan ahli sunnah, oh kalau tetapkan wajah, berarti wajah seperti wajah makhluk. Wajah manusia. Tangan makhluk. Mata begitu juga. Tidak ada yang seperti itu. Demi Allah, tidak ada ahli sunnah mengatakan seperti itu. Maka klaim atau tuduhan musyabbihah, mujassimah, itu tidak laku di pasaran ahli sunnah. Hanya laku di pasaran ahlul bid'ah wal ahwa. Gorengan yang laku itu gorengan yang murahan. Sehingga dikatakan musyabbihah, mujassimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ahli sunnah wal jamaah hanya mengatakan laisa kamitsli syai'. Ya.
Fala tadribu lahul amthal, jangan dibuat permisalan bagi Allah. Laisa lahu kufuwan, tidak ada yang menyerupai tandingan bagi Allah. Hal ta'lamu lahu samiyah, apakah kalian mengetahui ya ada bagi Allah menyerupai sifat yang menyerupainya? Tidak ada. Laisa kamitslihi syai'. Walillahil mathalul a'la, Allah memiliki sifat yang mulia. Ini akidah Ahlussunnah. Maka pernyataan bahawa tatkala Ahlussunnah menetapkan sifat Allah kemudian dituduh sebagai musyabbihah atau mujassimah, tuduhan yang keji yang tidak memiliki landasan kecuali hanya asumsi dan persepsi negatif yang ada di otak mereka, di kepala mereka, yang ini diterapkan, ingin dipaksakan itu, ya, hal itu pada orang lain. Karena konsekuensinya sangat berbahaya. Karena secara tidak langsung, kendati ya mereka mungkin tidak memahami konsekuensi yang seperti itu, maka tentu hukumnya berbeda. Tidak bisa langsung kita katakan mereka ya telah menyimpan dan keluar dari ajaran Rasulullah. Karena konsekuensinya apa? Bila dikatakan menetapkan wajah, tangan, dan yang sejenisnya istiwa secara hakiki, berarti ya menurut mereka menyerupai sifat makhluk, karena kita tidak mengetahui sifat seperti kecuali ada pada makhluk. Maka konsekuensinya Al-Quran dari pertama sampai terakhir berarti kitab tashbih, menyerupai sifat Allah ya sama. Dan tashbih, menyerupakan sifat Allah dengan suatu kekufuran. Masa Al-Quran mengandung kekufuran? Waliyazubillah. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, Rasul yang mengajarkan pada sahabat Al-Quran yang turun selama masa ya periode Makkah dan Madinah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Dan diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat, disampaikan makna, lafaz dan maknanya. Apakah Rasul akan diam? Atau Rasul mengatakan bahawa begitu menetapkan berarti Rasul menetapkan tashbih bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sementara beliau yang membacakan pada para sahabat yang diwahyukan oleh Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Dan Allah yang Maha mendengar, Maha melihat. Seandainya penetapan sifat wajah secara hakiki, sifat tangan secara hakiki, dan sifat-sifat yang lain secara hakiki bagi Allah mengandung makna penyerupaan, permisalan Allah dengan makhluk, tentu Rasul akan menyampaikan ya yang demikian itu pada para sahabat. Sehingga beliau akan mengatakan, wahai para sahabatku, ini ayat mengandung tasbih, maka jangan tetapkan sebagaimana hakikatnya, zahirnya, ditakwil. Lihat konsekuensi yang batil dari pernyataan ahlul kalam. Nah, begitu juga tuduhan yang keji kepada Muhajirin wal Ansar. Ya, mereka juga berarti menetapkan tasbih, dan seluruh ulama ahli sunnah. Maka jika ahlul kalam memahami konsekuensi yang batil ini, ya, kandungan yang batil dari pentakwilan mereka itu, maka sudah cukup bagi mereka untuk insaf dan kembali ke jalan kebenaran dan meninggalkan akidah ahlul kalam yang batil itu. Tapi menjadi permasalahan syubhat dan tadlis wa talbis. Maka tatkala teori ahlul kalam itu tidak laku di pasaran ahli sunnah, bagaimana caranya? Ya, mereka menamakan diri sebagai ahli sunnah, sehingga begitu membaca mengatakan, oh mereka ahli sunnah, padahal itu ahlul kalam, pengikut Jahmiyah, pengikut Mu'tazilah dan yang lainnya, bukan ahli sunnati wal jamaah. Ini harus menjadi ya hal yang harus kita pahami hakikat permasalahan tersebut. Oleh karena itu, ya,
Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, atau sebelum itu disampaikan, di antara dalil menjelaskan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu kita berdoa waktu masuk masjid, di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang Maha azali, Maha qadim, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini doa waktu masuk masjid. Disebutkan di situ wajhihil karim, wajah Allah yang mulia, dan banyak sekali hadis yang lain. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa saya akan bacakan perkataan beliau dalam kitab Mukhtasar Shawaiq. Kata beliau rahimahullah, anna sahabah radhiyallahu anhum, sesungguhnya para sahabat yang diridhai oleh Allah, dan tabi'in, wa jami' ahlus sunnah wal hadis. Lihat, jadi sahabat, tabi'in, dan semua ahli sunnah wal hadis wal a'immatil arba'ah wa ahli istiqamati min atba'ihim muttafiquna ala anna al-mu'minina yaraw wajha rabbihim ta'ala fil jannah, وهي الزيادة التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Nah, artinya seluruh para sahabat yang diridai oleh Allah dan tabi'in dan seluruh ahlus sunnah, ini ahlus sunnah yang benar, bukan ahlus sunnah yang KW-KW. Nah, jami' ahli sunnah wal hadis, ahli sunnah wal hadis, wal a'immatil arba'ah, imam yang 4. Siapa mereka? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Nih, yang mengaku pengikut Imam Syafi'i, Imam Malik, imam yang 4. Nih, dengar nih. Wa ahli istiqamati min atba'da, orang-orang istiqamah di atas akidah mereka, pengikut mereka. Ini macam-macam mengikut pada imam, ulama yang 4 itu macam-macam, atau mengikuti imam yang 4 itu macam-macam pemikiran dan juga akidahnya. Nah, kita maksud orang yang istiqamah mengikuti, yang setia mengikuti jejak mereka dan akidah mereka, bukan ahlul kalam. Karena juga ahlul kalam menisbatkan pada Imam Syafi'i, pada Maliki, seperti Mu'tazilah, Asy'ari, begitu menisbatkan pada Imam Syafi'i. Tapi mereka menyelisih akidah Imam Syafi'i, menyelisih akidah Imam Malik. Nah, seperti juga Al-Maturidi menisbatkan mazhabnya kepada Abu Hanifah, menyelisih Imam Abu Hanifah dalam masalah ini. Nah, sahabat, tabi'in, seluruh ahli sunnah dan hadis, dan a'immah, imam yang 4, dan pengikut mereka yang istiqamah di atas akidah yang benar, sepakat bahwa orang-orang yang beriman akan melihat wajah Rabb mereka di dalam surga. Dan itulah ziyadah, tambahan nikmat yang ditafsirkan oleh Nabi dan para sahabat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, apa kata Nabi? An-nazar ila wajhillah ta'ala, melihat wajah Allah, sebagaimana telah dijelaskan tadi. Nah, oleh karena itu, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, Al-Quran, dalil Al-Quran telah jelas, dari hadis jelas, dan itu konsensus dan kesepakatan kaum muslimin dari kalangan sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, para imam yang 4, dan orang-orang yang istiqamah di atas sunnah, sepakat dari dahulu sampai detik ini. Itulah kebenaran.
Silakan. Mau milih yang mana? Akidah ahlul kalam atau akidah ahlul Islam, pengikut Rasulullah, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, imam yang empat. Mengikuti Al-Quran mengatakan wajhuka wajhu rabbik, mengikuti sunnah mengatakan ya subhatu wajhi, cahaya wajah Allah, dan hadis-hadis yang lain. Mengikuti ijma' konsensus kaum muslimin, kebenaran, silakan. Di depan Anda dua pilihan. Mau akidah ahlul kalam atau akidah Rasulullah Sayyidul Anam. Pilihan kepada Anda, silakan. Tapi harus bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensinya. Bila nanti ditanya di akhirat, fulan, kenapa kamu ingkari wajahku? Aku telah letakkan wajah. Kenapa diingkari tangan? Tidak lagi sama, oh ya karena dulu imam saya begini mengingkari. Tidak lagi bermanfaat. Karena akan dikatakan man nabiyyuk, yang kamu ikuti dalam berakidah, beramal, beriman dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ini peringatan bagi kita semua dan juga ya dorongan bagi untuk terus belajar akidah ahli sunnah yang benar untuk diimani dan diyakini. Demikian insyaallah tentang syubhat orang-orang yang mengingkari sifat wajah dengan berbagai pentakwilan. Ada yang mengatakan wajah itu, kalimat wajah, wajhu rabbik itu tambahan, kata dia. Jadi intinya ya artinya yabqa rabbuk. Jadi kalimat wajah itu tambahan. Ya. Begitu berani mengatakan ada suatu tambahan yang tidak ada nilainya dalam Al-Qur'an. Tambahannya sekedar tambahan, berarti tidak boleh dihilangkan, boleh tidak ditetapkan, hanya tambahan saja. Ini yang mereka katakan. Kemudian mengatakan wajah itu zat, kata mereka, zat Allah. Ada yang mengatakan wajah itu ya thawab, pahala dari Allah. Ini pentakwilan yang semua dah kebatilan. Akan kita jelaskan kebatilan ya pentakwilan itu di pertemuan yang akan datang, jika Allah memberikan ya kesempatan dan umur bagi kita semua. Nah, demikian wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan bisa memahami, juga bisa mengamalkannya, serta menyampaikannya kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya. Telepon yang pertama silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini di mana? Halo Bapak, dengan siapa di mana? Dengan Pak Adem Ayem di Lampung Utara. Pak Adem Ayem, silahkan Pak Adem Ayem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya Pak Ustaz tentang hadis yang berbunyi di sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Itu mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Adem Ayam. Semoga Adem dan Ayam ya dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan semakin tenang, tentram jiwa kita semua dengan akidah yang mulia ini. Allahumma amin. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pembahasan ini sungguh ya telah kita jelaskan secara detail dan terperinci dalilnya dan maknanya dan juga bantahan kepada orang yang mentakwil sifat tersebut. Ya, mungkin bisa nanti minta linknya, mungkin ada rekamannya di YouTube atau yang sejenisnya, bisa diulang kembali. Akan tetapi ya tidak ada masalah, kita sebutkan lagi jawaban secara umum ya. Permasalahan bahwa Allah turun di sepertiga malam terakhir ya ke langit bumi, yang redaksi hadisnya yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina kulla lailatin hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Jadi Rasul mengatakan Rabb kita Allah ya yang turun ke setiap malam ke langit bumi di sepertiga malam terakhir.
Kemudian dalam hadis tersebut dikatakan fayaqulu man yad'uni fa astajibu lah. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Man yas'aluni fa a'tiyah. Siapa yang memohon, meminta kepadaku, niscaya akan aku beri permintaannya. Kemudian man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang memohon keampunan, akan aku ampuni. Begitu redaksi hadisnya. Di hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Ya, puluhan para sahabat meriwayatkan hadis tersebut. Nah, dan ini hadis menetapkan sifat nuzul bagi Allah. Dan perlu kita pahami, sebagai yang kita jelaskan sebelumnya, Allah memiliki sifat tinggi. Tinggi di atas arasy. Dan Allah maha tinggi. Dan Allah di waktu yang sama memiliki sifat nuzul. Dan itu bagi Allah tidak bertentangan. Karena nuzul Allah, turunnya Allah ke langit bumi tidak seperti turunnya manusia dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini telah kita jelaskan. Karena kalau kita ingin memahami hal ini dengan benar, kita harus senantiasa menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah di dalam diri kita. Jangan pernah terbesit dalam hati kita makna-makna yang negatif tentang Allah. Kalau Allah turun kan langit bumi, berarti Allah masuk ke makhluknya, kan langit makhluk. Dan begitu persepsi mungkin ya orang-orang ahlul kalam. Berarti mustahil. Allah zat maha tinggi, kok turun berarti berpindah, kosong arasy. Padahal sifat tinggi adalah sifat dzatiyah, Allah maha tinggi. Itu persepsi yang dibisikkan oleh syaitan, berakal manusia. Maka tatkala itu ingat tentang keagungan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu A'lam. Sebagai pendekatan yang pernah kita sampaikan, dan ini terus kita akan sampaikan karena ini penting sekali. Karena bila seorang memahami keagungan kemuliaan Allah, akan hilang berbagai persepsi-persepsi atau pemikiran-pemikiran yang hasil dari teori yang dia gunakan dalam memahami alam semesta ini, melihat fenomena alam ini. Itu jangan digunakan, kias itu jangan digunakan kepada Allah. Enggak boleh. Ya. Tapi keagungan yang harus ditanamkan dalam diri kita. Kemudian keyakinan, itu sabda Nabi yang sahih. Ya. Tentang masalah ketinggian dari Al-Quran, Sunnah, fitrah lainnya. Maka tidak ada yang bertentangan. Maka kita harus memahami dengan benar. Perbandingan saja. Langit dan bumi begitu luas ya. Dibandingkan dengan kursi yang dalam ayat kursi, kan ayat kursi, kenapa dinamakan ayat kursi? Kan dalamnya ada penjelasan tentang kursi. Wasi'a kursiyu samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Tahukah kita perbandingan antara langit dan bumi dengan kursi? Seperti sekeping uang logam, ya, kita lemparkan ke padang Sahara yang luas. Sekeping uang logam berada di padang Sahara yang luas, padang pasir yang luas. Kalau kita mungkin hutan belantara yang luas. Apakah ada perbandingannya? Sangat kecil. Itu perbandingan bumi yang tempat kita tinggal. Bukan bumi saja, langit. 7 lapis langit dengan bumi yang 7 tingkat langit dan 7 lapis bumi. Ternyata arsy yang begitu luas, perbandingan kursi yang begitu luas dibandingkan dengan arsy seperti perbandingan bumi dan langit dengan kursi. Dan arsy makhluk yang paling besar. Dan akidah Ahlussunnah bahwa Allahu Akbar, Allah yang paling besar dari seluruh yang ada. Berarti ya, bila tertanam akidah seperti ini dari kita, maka tidak ada masalah. Ya, turunnya Allah, ya mana? Turun. Bagaimana caranya? Ya Allah. Karena ternyata perbandingannya ya tidak ada sama sekali dengan langit bumi. Dan mustahil Allah masuk ke langit bumi kemudian di atasnya ya arasy. Mustahil. Mustahil karena Allah Maha Tinggi. Semua makhluk ini berada di bawah Allah Subhanahu wa taala dari arah mana saja.
Lihat, ini alam semesta ini, mereka bulatkan begitu ya. Alam semesta ini, dari arah mana saja. Maka dibandingkan dengan arah Allah, semua alam itu di bawah. Dan Allah Maha Tinggi. Karena bagi Allah, diri Allah, perbandingan Allah, posisi Allah, bandingkan dengan makhluk, hanya ada dua arah saja. Ini perlu dipahami. Ya, dua arah saja. Atas, bawah. Ya, ini atas, bawah. Yang atas Allah, di bawah makhluk semuanya. Jadi dengan alam semesta, ya langit, bumi, matahari, semua galaksi, planet-planet dan semuanya, ya, yang ada. Itu jadikan satu semua alam semesta itu di bawah. Dan Allah yang Maha Tinggi. Baik. Kemudian arah yang 6 tersebut, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Oke, 6 arah. Itu arah yang ada di alam semesta ini. Nah, jangan arah yang seperti itu dipahami kepada Allah. Pada Allah hanya ada 2 arah saja. Atas, bawah dan atas. Atas Allah, bawah makhluk. Itu. Maka tidak ada masalah. Oh, kalau ditetapkan Allah di atas, berarti Allah di arah tempat diliputi makhluk. Ini pemahaman Anda, akal Anda telah rusak dan perkiraan ahlul kalam dan filsafat tadi. Bukan begitu. Nah, maka permasalahan turun tadi tidak ada masalah. Loh, bagi Allah tidak ada siang malam. Ya, bagi Allah tidak ada siang malam. Nah, Allah nur. Tapi bagi hukum alam ini ya ada siang ada malam. Dan perbedaan waktu tidak ada ya merubah bagi kondisi dan keberadaan Allah. Allah Maha Besar. Rasul mengatakan turun, kita katakan turun. Titik. Kita imani itu Allah yang hakiki, turun Allah. Buktinya Allah yang mengatakan siapa yang berdoa. Masa malaikat nggak boleh berdoa kepada malaikat, itu syirik, nggak boleh. Ya. Atau rahmat mengatakan, karena kata orang-orang ahlul kalam, yang turun bukan Allah tapi rahmatnya. Masa rahmat mengatakan siapa yang berdoa kepadaku? Masa rahmat Allah sampai ke langit bumi saja, nggak sampai ke bumi untuk apa? Yang butuh rahmat ya kita di bumi ini. Masa perintah Allah mengatakan perintah amrullah, rahmat Allah, atau malaikat? Malaikat mengatakan siapa yang memohon aku beri. Malaikat tidak semua memberi kecuali dengan izin Allah. Malaikat akan mengampuni hambanya. Afwan manusia, tidak. Allah yang mengampuni. Masa malaikat mengatakan siapa yang memohon keampunan aku ampuni? Maka barang siapa yang meminta rahmat pada malaikat atau minta keampunan, itu syirik karena malaikat itu berhak untuk diibadati. Jadi Allah yang mengatakan. Nah, seperti itu. Jadi masalah sifat nuzul. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Jadi tidak ada ya hal yang aneh dalam hal itu kalau kita memahami keagungan Allah. Maka katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Katakan apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Aku beriman kepada Allah. Beriman kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan kepada apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah. Yang sesuai dengan keinginan Allah dan maksud Allah, ya menetapkan sifat tadi. Adapun menurut pemahaman ahlul kalam, itu tidak lagi sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari Abdullah yang bertanya, Ustadz, dalam surat Al-Qasas ayat terakhir, ada orang yang menyampaikan atau mengutarakan bahwa Imam Bukhari mentakwil ayat wajhahu dengan mulkuhu. Lalu dengan itu dia menyimpulkan bahwa takwil sifat itu juga manhaj salaf. Benarkah pernyataan di atas, Ustadz? Jazakumullahu khairan, silahkan. Ya.
Terima kasih atas pertanyaan ya Abdullah. Jadi begini, sebelum itu jelaskan. Jadi ahlul kalam seperti orang sedang ya, tenggelam di lautan. Jadi ingin selamat. Jadi berusaha apapun bisa dipegang untuk menyelamatkan, ya dipegang. Gitu. Nah, kebetulan dapat riwayat yang seperti itu. Bahkan juga akan kita jelaskan secara detail itu, ya, nanti pentakwilan itu. Bahwa itu tidak benar. Seperti juga mereka mendapatkan ya nukilan atau tafsiran sebagian salaf seperti Mujahid dan Imam Syafi'i mengatakan, "Haitsu apa inama tuwallu fathama wajhullah." Kata itu wajhullah qiblatullah. Kita jelaskan bahwa itu tidak benar penafsirannya itu. Ya, kendati itu ada dinukil dari mereka, tapi bukan berarti itu mengingkari sifat wajah bagi Allah. Dan apakah itu benar makna wajah di sini adalah kiblat? Akan kita jelaskan insyaallah pekan yang akan datang. Tapi intinya apa yang dinisbatkan kepada Imam Bukhari ya, itu tidak benar. Ya. Itu tidak benar. Akan kita jelaskan nanti bukti-bukti ya pekan yang akan datang bahwa penisbatan tersebut tidak benar. Itu adalah penisbatan yang tidak benar pada Imam Bukhari. Imam Bukhari salah seorang ulama salaf memiliki kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari penuh dengan penetapan sifat-sifat Allah. Ya sekiranya ahlul kalam itu yang berdalil pada kesempatan ini dan perkataan Bukhari, ayo imani akidah tauhid yang menjelaskan sifat tangan, sifat wajah, dan sifat yang lain, istiwa dan semuanya yang ada dalam Sahih Bukhari. Makanya dikatakan seperti orang yang tenggelam di lautan, ingin menyelamatkan diri, dengan apa saja ingin selamat, selesai. Ya, dan itu pun ya jelas tidak benar. Oke lah, seandainya itu pun benar. Ya. Tapi apakah bisa ikan dalil untuk ya menentang perkataan Nabi yang menetapkan wajah yang hakiki bagi Allah, atau ijma' para salafus saleh ya, dan termasuk Imam Bukhari dari imam-imam ahli sunnah, maka pantas jadikan dalil untuk mempertentangkan antara ijma' hujjah. Kalaupun itu mungkin kemungkinan ya, tapi tidak benar dikatakan Al-Bukhari, kayak itu mungkin pendapat dia, atau mungkin dalam istilah ahlul kalam menggunakan istilah mereka takwil dia. Ya. Baik. Tapi apakah itu bisa dijadikan dalil untuk menentang? Mengingkari untuk ya mengingkari konsensus ulama ahli sunnah wal jamaah berdasarkan pemahaman salaf sahabat tabi'in atba'ut tabi'in yang sepakat dalam menetapkan sifat Allah yaitu wajah. Para ulama salaf ini yang perlu perhatikan. Ahlul kalam berusaha untuk ya menebarkan pemikiran mereka itu, berusaha mencari-cari dalil, mencari-cari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Nah, kebetulan ada riwayat yang seperti itu, tapi enggak jelas juga sanadnya. Nah, dijadikan sebagai dalil bagi mereka untuk pembenaran. Jadi mengambil apa yang sesuai dengan selera mereka. Tidak konsisten. Ya. Jika konsisten, ya ambil akidahnya Imam Bukhari yang sesuai dengan akidah salaf, akidah ahli sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah. Dalam Sahih Bukhari, bantahan kepada Jahmiyah, kepada sekte-sekte mengingkari sifat tersebut. Nah, jadi ini jelas tidak ilmiah, sikap yang tidak objektif dan ilmiah, hanya cara-cara pengekor hawa nafsu yang menjadikan dalil atau mencari-cari pembenaran bukan kebenaran. Kita mengatakan Imam Bukhari, Imam Al-Sunnah, jangan diseret untuk ya menyetujui, melegitimasi kebatilan yang ada di kalangan ahlul kalam. Jangan. Beliau berlepas diri dari hal yang seperti itu. Seperti juga sebagaimana Abul Hasan Al-Asy'ari telah bertaubat dari akidah yang mengingkari sifat dan mentakwil sifat Allah, ya.
Kemudian berusaha diseret. Mereka ingin bahwa Imam Abu Hasan tetap juga bersama mereka dalam menetapkan kebatilan pentakwilan tadi. Nah, dalam hal ini sebagai contoh, ya, Imam Abu Hasan Asy'ari begitu ditanya, apa dalilmu yang menetapkan bahwa Allah memiliki sifat wajah? Nah, yang menyelisih akidah mubtadi'ah. Beliau mengatakan, dalilnya wa yabqa wajhu rabbik. Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan dalam kitab Al-Ibanah, ya. Wa yabqa wajhu rabbik. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Jadi itu jelas tidak benar penisbatan, ya, perkataan atau pentakwilan Imam Bukhari. Bi'inillah, karena waktu yang terbatas, insyaallah kita akan jelaskan pekan yang akan datang. Kita jelaskan kebatilan pentakwilan tersebut bi'inillah. Ya, semoga al-haq semakin nyata dan kebatilan juga semakin nyata. Hak untuk diikuti, kemudian kebatilan untuk ditinggalkan dan diwaspadai. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Mohon Ustaz sebelum mengakhiri kajian ini memberikan ikhtitam fadil, Ustaz. Baik. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Semoga senantiasa dirahmati Allah dan diberi hidayah petunjuk untuk istiqamah di atas sunnah Rasulullah dan akidah ahli sunnati wal jamaah yang setia mengikuti Rasulullah, para sahabat dan imam-imam ahli sunnah. Ketahuilah bahwa modal yang paling utama dan persiapan yang paling mulia yang harus kita miliki dan kita persiapkan menghadap Allah adalah iman, taqwa, amal soleh. Ya, maka kita harus mempelajari hakikat iman pada Allah, hakikat iman kepada Rasul dan amal soleh. Hendaklah kita mulia dengan agama Islam ini, mulia dengan sunnah Rasul. Jangan kita menjadi orang-orang yang mengekor pada musuh-musuh Islam, menyerupai cara-cara mereka dan budaya dan tradisi mereka. Tidak ragukan, ya, kita akan melewati apa yang namanya, ya, akhir tahun atau peringatan Natal yang sejenisnya. Maka diharamkan bagi ahli sunnah untuk mengikuti tradisi dan budaya-budaya mereka. Semua hal itu bertentangan dengan syariat. Toleransi bukan berarti kita ikut merayakan, meramaikan budaya-budaya non-Islam. Kita harus merasa mulia, bangga, dan kita harus meresapi, merenungi kembali makna doa yang kita ucapkan dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang kuberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai kaum Yahudi dan yang sesat kaum Nasara dan semua orang-orang yang mengikuti langkah-langkah dan tradisi mereka. Berarti konsekuensi dari memohon hidayah kepada Allah adalah meninggalkan cara-cara, langkah-langkah, budaya, konsep kehidupan mereka. Maka jangan kita ikut-ikutan. Ulama telah sepakat tidak boleh bagi seorang pun muslim memberikan salam atau selamat raya atau Natalan bagi mereka yang merayakan hari-hari raya mereka atau non-Islam. Oleh karena itu, peganglah agama, pelajarilah, bangga dengan agama ini, mulia dengan agama ini, tapi kita tidak boleh menzolimi, tidak boleh merusak, tidak boleh mengganggu, ya, tapi memegang prinsip, ya, berbeda dengan sikap radikal, berbeda dengan sikap, ya, ekstremis. Karena memegang prinsip adalah memegang kebenaran yang kita meyakini, dan itu adalah agama yang wajib kita imani. Tapi kita dilarang bersikap, ya, radikal, sikap ekstremisme, kekerasan dan seterusnya. Jadi harus dibedakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, menanamkan akidah yang benar diri kita, dan juga menanamkan dalam kita loyalitas yang benar kepada Islam dan mulia
dengan Islam ini, karena Allah muliakan kita dengan Islam. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian orang yang mulia jika kalian orang-orang yang beriman. Semoga memberikan peringatan bagi kita semua dan pembelajaran. Semoga kita menjadi orang-orang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Demikian, wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.